Shalom saudara-saudara yang berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan bersedia mengorbankan dirinya bagi kita di atas kayu salib. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam satu teduh pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di sorga, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas perlindungan yang kami terima di sepanjang malam saat kami tidur. Terima kasih kami bisa bangun pagi ini dengan kekuatan yang diperbaharui dan diberkati dengan kesehatan pada tubuh kami. Namun apabila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, maka kami berdoa agar Engkau menjamah dan menyembuhkan dari setiap penyakit. Kami juga berdoa memohon pertolongan dan kekuatan bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam kehidupannya. Saat ini ya Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami dan duduk diam untuk mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Ya Bapa, berikanlah kami pikiran yang terfokus kepadamu dan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Ubahkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh adalah salah satu dari pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11. Ia tidak mengalami kematian secara fisik karena ia diangkat oleh Allah ke sorga, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Henokh berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah adalah sebuah alasan yang sangat indah untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Pada saat saya mempelajari apakah yang perlu dilakukan agar bisa berkenan kepada Allah, maka saya menemukan beberapa ayat berikut ini. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Juga di dalam Esra 10 ayat 11, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Juga di dalam Yeskiel 43 ayat 27, sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, apabila kita membaca ayat-ayat tersebut, biasanya kita berpikir bahwa agar berkenan kepada Allah, maka kita harus melakukan hal-hal tertentu dan menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi, ayat Alkitab berikut ini mematahkan pendapat tersebut. Mari kita baca Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tuhan Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ia belum melakukan apapun dan belum memulai pelayanannya. Tetapi Allah Bapa sudah berkata bahwa Tuhan Yesus berkenan kepadanya.
Artinya, berkenan kepada Allah tidak melibatkan apa yang telah kita perbuat bagi Allah. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik, namun kita harus menyadari bahwa segala perbuatan baik kita tidaklah menentukan apakah kita berkenan kepada Allah. Banyak orang yang berbuat baik akan tetapi tetap ditolak oleh Allah. Kita bisa membaca hal ini dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang ini melakukan hal-hal yang baik, berseru kepada Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Namun mereka tetap ditolak karena satu alasan, Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata agar kita berkenan kepada Allah, hanya diperlukan hubungan yang akrab dengan Allah. Allah tidak mementingkan perbuatan baik kita agar kita berkenan kepadanya, melainkan Dia lebih suka menjadi Bapa yang akrab dengan kita. Hal ini membawa kita kembali kepada kisah Henokh. Mari kita baca Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikanlah bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Artinya, ia memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Alkitab tidak mencatat perbuatan-perbuatan hebat yang dilakukan oleh Henokh, tetapi ia tercatat sebagai salah satu pahlawan iman dalam Ibrani 11, dan ia menjadi salah satu manusia yang terangkat ke sorga tanpa mengalami kesakitan atau kematian tubuh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terkadang kita terpaku pada apa yang harus kita perbuat agar kita berkenan kepada Allah. Terkadang kita membuat rumit firman Allah dengan mencampurkannya dengan perbuatan-perbuatan kedagingan kita, apalagi mengatasnamakan kasih kita kepada Allah. Akan tetapi, seharusnya kita melakukan yang sebaliknya. Kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Allah dan benar-benar berusaha mengenalnya. Dengan demikian, kita akan secara otomatis melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai respon hubungan kita yang semakin akrab dengannya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini Allah mengubahkan hati kita, melembutkan kita, dan menjangkau kita lebih dekat kepadanya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan yang memiliki belas kasihan dan anugerah yang melimpah, kami bersyukur atas berkat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengajari kami untuk lebih mengejar hubungan denganmu agar berkenan kepadamu. Engkau tidak menghendaki segala macam perbuatan baik atau persembahan kami, tetapi Engkau menginginkan hati kami. Hari ini kami memperbaharui komitmen kami kepadamu untuk lebih sungguh-sungguh berusaha dekat denganmu dan mengenalmu lebih dalam lagi. Berkatilah kami ya Bapa dengan hikmat dan pengertian darimu. Bapa, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Tuntunlah kami dalam hal-hal yang penting yang perlu kami selesaikan hari ini. Pertemukanlah kami dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan untuk bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat bagi bangsa kami, berkat kesejahteraan, berkat kemakmuran dan keamanan, dan berikanlah negeri kami iklim dan cuaca yang baik, dan berkatilah para pemimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan disertai rasa takut akan Engkau. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.